Eyang Harjo Utomo dawuh, karena waktu itu beliau sudah gerah gitu ya, sudah sakit. Ada 3 yang dipesankan. 1, kumpulkan sedulur tunggal kecer. Jadi sedulur-sedulur SH yang bertebaran ini dikumpulkan. Yang kedua, buat organisasi yang kuat. Nah, pada saat itu ada perubahan yang tadinya paguron dirubah menjadi organisasi persaudaraan. Kenapa ada perubahan paguron menjadi organisasi persaudaraan? Dengan prinsip tadi, kita ini bisa bergerak lebih luas, dan itulah yang menyebabkan kita ini berkembang. Nah, teman-teman di IPSI, kebetulan saya wakil ketua umum PP IPSI itu sejak tahun 2002, jadi sudah 17 tahunan gitu ya. Dia heran dengan perkembangan di SHT ini. Kenapa orang tidak dibayar mau melatih? Ini yang sering ditanyakan. Ya saya bilang, ya SHT ini kan ilmunya sakti saya bilang. Jadi tadi prinsip tadi, kita ini pengen menjadi orang baik. Kita melatih karena kita ingin mendapatkan pahala yang tiada putus. Iya kan? Kalau kita melatih, ilmu kita bermanfaat, ya insya Allah setiap manfaat yang dikembangkan oleh adik-adik kita dapat royalti ini kan. Nah, itulah yang menjadi motivasi dari sedulur-sedulur saya bilang begitu. Sehingga perkembangan SHT nggak bisa dibendung lagi. Siapa yang bisa mencegah orang untuk berbuat baik, ngelatih pada adik-adik? Nggak bisa, saya bilang. Yang ngeliatin sambil berbengong-bengong gitu ya. Tapi itulah realitasnya. Ya, ada beberapa perguruan yang tergantung sama guru besarnya. Begitu guru besarnya almarhum, sudah kacau itu. Nah, tapi alhamdulillah di kita ini karena ada perubahan tadi dari perguruan menjadi persaudaraan, sehingga kita ini menjadi sangat luas. Walaupun ada pimpinannya meninggal, ya tetap aja jalan terus dengan menjaga prinsip tadi. Nah, saya merasakan kenapa sekarang ini kita menghadapi situasi yang sepertinya sangat berat. Ya, karena pengaruh teknologi informasi, dan banyak di antara kita semua yang tadi tidak berpikir dampak terhadap respon setiap informasi yang diperoleh. Nah, ini tingkat 2 harus lebih waskito, lebih sabar tadi lah menurut Mbak Cinda. Nah, jadi kita harus lebih sabar sehingga ada proses berpikir setiap kali merespon, kita teruskan atau tidak. Gimana supaya bisa menyejukkan, harus kita apain, itu harus ada proses di situ. Nah, Nah, sekarang ini kan muncul yang namanya, sekarang kita ini sudah alhamdulillah berkat doa dulur-dulur semua, kita bikin badan hukum baru. Setelah kita berhasil menggugat Menteri Hukum dan HAM. Kenapa kita menggugat Menteri Hukum dan HAM? Karena keputusan Menteri itu ternyata cacat hukum. Jadi salah, ada salah, melanggar undang-undang ormas. Kenapa kita harus menggugat? Karena bermunculan organisasi-organisasi
yang punya ADART sendiri, tapi tetap menggunakan lambang dan nama logo yang sama dengan kita. Kalau ini tidak dibubarkan, organisasi yang belasan ini kalau mereka nanti besar masing-masing, kita pasti akan ribut. Karena ini ibaratnya kayak negara di dalam negara. Jadi ada perkumpulan PSHT, Trenggalek, Bojonegoro, macam-macam lah banyak. Kami konsultasi ke Majelis Luhur, Mas ini bahaya, kalau nggak disikapi ya sudah diatasi. Nah gimana ngatasi? Kami konsultasi lah dengan teman-teman di Kumham, alhamdulillah itu berhasil. Nah setelah Tun memutuskan sampai ke tingkat kasasi dan badan hukum yang lain-lain ini harus dicabut, dan alhamdulillah kita berhasil melanjutkannya. Nah terus Mbak, nah ini Mas Imam pernah dawuh, Mas Imam, Mas Maji pernah dawuh kepada kita bahwa PSHT ini sebetulnya tidak perlu berbadan hukum pada saat itu. Ini hanya mungkin PSHT tidak berbadan hukum kalau seluruh warga PSHT bisa ngugemi syarat tadi, prinsip-prinsip persaudaraan, yaitu saling menyayangi, saling menghormati, saling bertanggung jawab. Tapi kan nyatanya ini nggak bisa. Contohnya yang paling sederhana, dan itu kita alami semua, begitu perapatan luhur selesai, banyak yang ingkar kan. Padahal kalau menurut bahasanya Mas Agus Susilo, yang namanya parapatan luhur itu merupakan kesepakatan yang mengikat seluruh warga PSHT, tidak hanya mengikat pengurus cabang yang datang saja, tapi mengikat seluruh warga PSHT. Fakta subservanda, ini bahasa planetnya gitu. Jadi keputusan Majelis Luhur, keputusan Mubes itu mengikat seluruh warga PSHT. Karena salah persepsi di dalam menerjemahkan soal pemilihan ketua umum, dianggapnya kayak partai politik, model voting, siapa yang suaranya paling banyak itulah yang menang. Padahal organisasi kita tidak menganut voting. Sebab kalau menganut voting, pada saatnya nanti siapa yang datang dan ada pemilik modal yang kuat dengan bayarin, itu bisa dibawa kemana-mana organisasi kita. Paling tidak untuk kepentingan politik. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi PSHT tetap akan berpegang pada prinsip persaudaraan. Jadi tidak ada money politics di dalam proses pemilihan ketua. Terus terang, saya sama sekali tidak berminat untuk menjadi ketua umum. Mau menghindar, tapi karena dikasih amanah, kita sudah berusaha untuk gembosin, ya tetap saja ya sudah. Apapun risikonya harus kita hadapi sampai tuntas. Pakai jurus 36 kan gitu. Intinya jurus 36 itu kita harus maju dan harus menyelesaikan. Nah, prinsip yang diamanahkan kepada saya juga begitu, termasuk pada Mas Ciptono, Mas Agus. Amanah sudah kita peroleh, jadi kita nggak akan mundur selangkah pun, maju terus sampai tuntas.
kita juga ingat karena ini organisasi, kita nggak boleh menang-menangan walaupun sudah punya badan hukum. Kami tegaskan kepada sedulur-sedulur yang waktu di Jogja datang, badan hukum yang kita peroleh ini tidak boleh untuk mengintimidasi siapapun. Siap. 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 Kita juga dalam proses mengambil alih hak paten lah yang digembar-gemborkan dari paten. Hak paten. Jadi lambang itu termasuk ini juga sedang kita proses untuk kita patenkan yang sederhana ini. Jadi yang namanya perlindungan hak merek itu ada banyak kelas. Kelas yang sudah didaftarkan oleh Mas Maji itu kelas 41. Itu untuk barang dan jasa. Sedangkan kelas yang sedang kita proses untuk kita, ini kelas 25 untuk pakaian. Jadi pakaian kita nanti yang ada badge-nya, inilah yang kita patenkan, kita mintakan perlindungan hak. Jadi sedulur-sedulur di Trenggalek kemarin itu sebetulnya salah alamat. Jadi dia pegang paten merek dan nama, tapi suruh melucuti pakaian, nggak ada hubungannya itu. Ya ngawur tadi, tapi ya maklum lah, karena ilmunya belum nyampe, ya masih ngawur, harus kita maklum. Terus yang kedua yang menyedihkan kita semua terhadap tadi prinsip pelanggaran terhadap prinsip ADART itu upaya kudeta 21 September. Ini peristiwa yang menyedihkan kita semua. Tapi itu sudah berjalan. Ya, anggap aja itu bagian dari proses perjalanan yang harus kita terima secara seksama agar sedulur-sedulur yang di ruangan ini paling tidak punya pikiran untuk berbuat seperti itu. Lawang acara tirakatan kok dijadikan kudeta, itu kan kebangetan ya, tapi ya itulah. Dan ini pelajaran. Jadi saya tidak sedih, hanya prihatin. Ternyata untuk mendapatkan pelajaran yang mahal harus mengalami proses seperti yang kita alami sekarang ini. Dan pelajaran itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua alasan tadi, kita tidak perlu memiliki perlindungan terhadap merek, hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual kalau misalnya kita tidak mempunyai kepentingan untuk mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Mas Tarmaji. Jadi tahun 2006 dan 2011 Mas Maji itu mematenkan Mas gitu ya. Ada 9 mulai senam jurus, pakaian segala macam, dan itu hanya boleh dimiliki oleh badan hukum atau oleh subjek hukum. Kalau tidak berbadan hukum ya harus individual, pilihannya hanya 2 itu. Karena waktu itu belum berbadan hukum, maka yang pegang hak adalah subjek hukum Mas Maji. Nah, cuman ada godaan bagi ahli warisnya untuk memindahkan itu kepada pihak lain, tidak kepada organisasi. Ini juga pelajaran penting buat kita semua. Nah, terus Mbak, satu lagi ini yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, kenapa kita memilih untuk berbadan hukum? Satu, untuk menghindari godaan kepemilikan hak. Godaan itu sudah muncul ada. Bahkan akibat godaan itu dari
Mas Is ke Mas Murjoko, Mas Murjoko kepada ketua cabang dengan gagah beraninya menyerbu sedulur yang nggak sepaham. Ini juga pelajaran buat kita. Tapi kita nggak boleh sekali lagi melakukan hal yang seperti itu. Yang kedua, pengelolaan PSHT tidak dapat dicampur adukkan dengan pengelolaan yayasan. Nah, organisasi kita sekarang ini masih ada potensi untuk campur aduk antara yayasan dan organisasi. Ini PR buat kita semua agar ke depan saya mengharapkan tahun 2021 itu ada Parlo. Nah, kita jauh-jauh hari akan menyiapkan penyempurnaan ADART supaya potensi-potensi konflik akibat kesalahpahaman kita dalam mengelola organisasi ini bisa kita minimalkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan program kerja. Jadi kita ini banyak agenda yang harus kita lakukan bersama. Nanti di buku putih nanti bisa nggak tahu. Yang pasti kita punya arenstra. Jadi saya mengharapkan semua calon tingkat 2 yang tugasnya akan ngomong nanti ini bisa membaca renstra apa yang harus dilakukan, termasuk harus interaksi dengan Forkombinda. Kita akan lebih gagah kalau punya badan hukum, termasuk untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Dan di dalam badan hukum yang kita miliki ini, kita sudah boleh melakukan aktivitas usaha. Jadi kita punya yang namanya nomor induk berusaha. Jadi badan hukum kita ini sudah bisa berlaku sebagai entitas usaha. Jadi kalau nanti sedulur-sedulur sepakat untuk belajar bisnis ayam ke Mbak Ika, udah kita rame-rame iuran bagi hasil itu sudah boleh. Ya Mbak Ika nanti diajarin ya dulur-dulur nih untuk bisnis ayam. Jadi kan semua di daerah punya potensi ekonomi. Nah, cita-cita kami Mas Ciptono, Mas Agus itu setiap potensi ekonomi itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Jadi kita tidak hanya berbicara soal pasduluran saja, tapi pusduluran yang produktif. Agar apa? Seluruh warga PSHT hidupnya lebih layak, bisa saling membantu karena kita mempunyai potensi yang sangat beragam. Nah, ini koperasi terus berusaha untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Nah, keempat itu mempersatukan kembali berbagai faksi tadi yang keluar. Dan yang terakhir adalah memudahkan koordinasi kerjasama kita dengan berbagai pihak. Itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya minta Mas Ciptono, Mas Agus memperkaya sedulur-sedulur saya yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan keberadaan sedulur-sedulur saya ini bisa memacu proses kita bersama untuk mewujudkan persaudaraan yang produktif, persaudaraan yang memberi manfaat bagi kehidupan kita bersama, agar kita bisa kembali dengan husnul khotimah dengan cara yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.